Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengunjung UKIN, perkenalkan nama saya Lastri Rahim SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Hari ini akan melakukan praktek video pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kompetensi dulu nih. Kira-kira kamu masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu? Apa sih fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Ayo siapa bisa coba angkat tangan. Ya silakan Bapak Ibu angkat berdiri saya berdiri. Ya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya Pancasila dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan Oke. negara. Baik, terima kasih teman-teman. Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai pedoman ya, petunjuk tangga tingkah laku dalam kehidupan bernegara yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara kira-kira apa? Coba siapa yang bisa? Sini apa ya silakan. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Wah, pintar sekali ya teman-teman. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, baik ya, hari ini kita akan belajar materi bab ke-1, tapi pada poin C menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan ya kompetensi dasar, kompetensi inti dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sudah terlihat kan Ibu? Sudah lihat kompetensi inti ada 4 ya. Menghargai dan menghayati ajaran yang agama yang dianutnya. Kemudian kamu bisa baca ya, lihat 1, 2, 3, 4. Oke? Sudah dibaca? Oke, lanjut. Ini ada kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar yang akan kalian capai pada pembelajaran kita hari ini, ya. Sudah dibaca? Oke, lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran yang penting ya. Yang pertama ada aspek afektif yang terdiri dari spiritual dan sosial ya. Ada 3 aspek afektif, silakan kamu baca. Kemudian yang kedua ada aspek kognitif ya. Setelah mengamati gambar dan video tentang tawuran terpelajar, peserta didik mampu membandingkan, coba baca. Ya, kamu mau baca. Yang kedua aspek kognitifnya 1. Setelah peserta didik dalam Mampu. mampu mengubah perilaku membandingkan antara sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita ya semuanya kamu agar setelah pembelajaran ini bisa membandingkan antara sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena fokus kita hari ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, kamu mampu menganalisis berapa pentingnya sih nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Paham kira-kira tentang tujuan pembelajaran ini? Kemudian terakhir ada ranah psikomotorik. Nah, oke, coba baca kamu. Ya, yang pertama aspek psikomotorik. setelah mengamati gambar dan video tentang tawuran antar pelajar dan didik mampu menunjukkan ketiga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan sekolah dengan baik. Baik, oke. Nah, aspek psikomotorik yang pertama, setelah mengamati gambar dan video tentang tawuran antar pelajar, nanti kamu diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila atau nilai-nilai Pancasila terutama di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, setelah menyaksikan tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok, kamu diharapkan mampu mengembangkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan sekolah. Sampai di sini paham kira-kira? Oke, lanjut kalau paham ya. Nah, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau dalam singkatan dari Problem Based Learning. Nah, nanti di mana Ibu akan memulai dari suatu masalah aktual yang terjadi terutama di lingkungan sekolah ini. Nah, baik, kira-kira apa saja sih masalah aktualnya nanti pada kegiatan selanjutnya. Nah, hari ini Ibu akan
memberikan kamu suatu perintah terlebih dahulu, ya. Nih, sebelum pembelajaran dimulai. Nah, oke. Ada soal pretest, silakan kamu kerjakan. Waktunya 10 menit atau sekitar 5 menit. Ayo, keluarkan penanya di kertas atau tempat juga boleh. Ya, silakan. Sudah, nomor 1 sudah? Nomor 2? Oke, kita lanjut. Nomor 3 dari 4. Nih, kamu lihat ya soalnya, langsung jawab aja. Oke, baik, sudah? Oke, soal terakhir. Sudah ya? Nah, baik, sekarang Ibu mau kasih kunci jawaban. Silakan kamu periksa kira-kira jawaban kamu benar atau tidak. Nah, cek sendiri. Nah, ini dia kunci jawabannya. Ayo, kira-kira kalian butuh berapa coba? Oke, nah, siapa berapa nilai kamu? Ya, kamu berapa nilainya? 40. Waduh, 40 ya. Oke, di belakang ada yang lebih dari 40. 50. Oh, berapa dah? 50. Oke. Nah, simpan dulu jawabannya dan nilainya. Kita lanjut kepada kegiatan inti kita pada hari ini ya. Nah, ada peta konsep tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Yang pertama, sila 1. Ya, bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa makna dari sila pertama ini? Yaitu adanya pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa contoh daripada sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari? Maknanya pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa contohnya? Apa yang bisa? Nah, ini sila pertama contohnya sila kelima contohnya oke, ya. Baik ya. Untuk sila ini pertama pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa bisa kamu wujudkan dalam kehidupan sehari-hari beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran atau agama yang dipercaya. Ya tidak? Ya. Kamu pernah tidak melakukan sholat bagi yang muslim? Ya, yang non muslim mungkin bisa melaksanakan kegiatan ibadah lainnya. Apalagi contoh dari ya makna sila pertama ini. Nah, kamu di sekolah ini berbeda teman, punya teman yang berbeda agama tidak? Apa perlakuan kamu terhadap teman yang berbeda agama? Iya, pintar. Saling menghormati. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh bilang kalau agama kita yang paling benar. Nah, kita di Indonesia ini punya berbagai macam agama. Nah, kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa maknanya? Mengakui kedudukan manusia yang sederajat. Artinya apa? Mengakui harkat dan martabat sesama manusia. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari penerapan sila kedua ini? Menyayangi sesama teman, bisa tidak? Bisa. Ya, berbuat sesama manusia itu secara manusiawi. Kamu tahu tidak kasus yang kemarin yang viral itu tentang Peggy Sambo? Kira-kira perbuatannya manusiawi tidak? Tidak. Yang bilang siapa alasannya coba? Kenapa? Ngomong aja. Kenapa? Tidak membunuh orang. Itu adalah perbuatan yang melanggar ya nilai-nilai kemanusiaan. Paham ya? Oke, lanjut. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Apa maknanya? Mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira apa contohnya? Kamu tahu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika? Apa artinya? Yang di belakang saya udah ngantuk. Apa artinya semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa coba nah? Artinya apa? Ayo. Iya, mana suaranya tadi? Yang kamu pinter. Nah, seperti ini. Apa artinya? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya? Wah, pintar. Tangan ya. Berbeda
itu berbeda, tapi tidak boleh menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai kekayaan. Paham kira-kira? Nah, kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa maknanya? Di sini ada demokrasi Indonesia. Apa contohnya? Coba. Nah, ketika belajar diskusi, berkelompok, kamu melakukan diskusi ya tidak? Nah, ketika berdiskusi tentu banyak tidak pendapat satu tempat ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyatukan pendapat tadi tanpa adanya keributan atau perkelahian atau menyatakan pendapat kita yang paling benar? Paham kira-kira? Atau musyawarah mufakat, pemilihan ketua RT, kamu pernah nggak ikut? Pernah? Kenapa? Belum cukup umur? Atau pemilihan kepala desa, tapi setidaknya kamu tahu kan? Itu adalah bagian dari musyawarah ya, atau demokrasi. Nah, terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tujuan negara yang hendak mewujudkan masyarakat atau rakyat yang adil dan makmur. Kira-kira kamu sekarang ini merasakan tidak keadilan? Hah? Merasakan tidak? Apa contohnya? Bisa sama-sama sekolah. Oh ya, sama-sama bisa sekolah, pinter ya. Kita bisa sama-sama duduk di sini, bisa sekolah, ya kan? Nah, kira-kira kalau di desa dapat bantuan tidak dari desanya atau dari pemerintahnya, ya kan, untuk menciptakan rakyat yang makmur. Pernah nggak dapat bantuan di rumahnya? Ya, pinter apa contohnya? Iya, pinter, dapat sembako. Itu adalah salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan ya masyarakat yang adil dan makmur. Sampai di sini paham ya? Oke, baik, untuk menambah pemahaman kamu ya. Nih, ini bukunya suatu analogi. Nih, coba kira-kira ini ya gambar apakah ini? Iya, gambar lilin. Kira-kira siapa yang bisa menerjemahkan gambar ini? Nah, mengartikan. Ayo silahkan kasih tanggapan saya apa? Ayo, kenapa? Siapa yang bisa coba? Kenapa? Gambar lilin yang sedang menerangi ruangan. Oh, pintar. Gambar lilin yang sedang menerangi suatu ruangan yang gelap. Ya, benar ya. Ini adalah gambar lilin dalam suatu ruangan yang gelap. Nah, sebuah lilin ini bisa memberikan cahaya di ruangan yang gelap. Seperti itu juga sebuah makna Pancasila tadi atau nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, kalau kita tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang adalah pengakuan keberadaan Tuhan. Kamu punya teman yang berbeda agama. Kalau kamu tidak menerapkan nilai Pancasila yang pertama, apa yang akan terjadi antara agama ini? Iya, saling mengganggu, adanya perpecahan. Kalau kamu tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sampai dengan sila kelima, kira-kira seperti itu ya, betapa pentingnya nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari yang harus kamu terapkan atau kamu amalkan. Baik, nah selanjutnya, nah ini bukunya suatu media gambar ya. Kira-kira ini gambar apa? Ini adalah gambar tawuran. Tawuran siapa yang ini yang tawuran kira-kira ini? Antar siswa, antar sekolah. Kira-kira kenapa dia bisa terjadi tawuran? Oh, bisa jadi karena ada perbedaan. Ya, pinter ya. Oke, nanti kita lanjut ya pada diskusinya. Nah, sekarang Ibu punya video. Silakan kamu simak ya. Untuk menambah pemahaman kamu. Untuk menambah pemahaman atau menstimulus kamu, silakan lihat videonya ya. Dan nanti kamu baca juga nggak apa-apa ya. Kira-kira video apa ini? Tawuran antar kelompok pecah di Kecamatan Buah Parwa, Kabupaten Kuningan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Pindrang Polda.
Tepatnya di Jalan Mesapi, Kecamatan Buang Parwa, Kabupaten Kendari, Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2021 sekira pukul 12 WIB. Dari pantauan, puluhan personel polisi berjaga di lokasi. Di lokasi juga berserakan batu-batu hasil lemparan dua kelompok tersebut. Peristiwa ini juga viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tawuran dua kelompok ini masing-masing membawa benda tajam berupa parang. Beruntungnya polisi datang melerai dengan cepat. Diketahui peristiwa ini dipicu dari adanya perkelahian antara dua siswa SMK Budi Bangsa yaitu Im dan Di karena suara bising knalpot. Nah, kenapa katanya? Pihak sekolah Bisa terjadi bentrokan ya kan? kedua belah pihak akhirnya sepakat dipertemukan di sekolah. Kemudian dua belah pihak berdamai. Namun setelah perdamaian selesai, Cukup ya. Nah, kira-kira siapa yang mau beri tanggapan tentang video tadi coba ya? Nah, coba siapa yang bisa beri tanggapan? Tadi ketika tayang banyak tuh ada bapak tuh video bentrok gara-gara kenapa bising. Nah, kira-kira apa itu coba? Ya, iya, video apa tadi coba? Tentang apa? Video tentang Tawuran. Ya, di mana? Siapa yang ini jadi ininya? Tawuran antara siapa? Mahasiswa. Kira-kira kamu pernah nggak lihat masalah ini di lingkungan sekitar? Pernah nggak jumpa? Pernah ya? Pernah. Tawuran kan? Oke, pernah lah ya. Tawuran seperti itu banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar ya, atau di lingkungan sekolah juga, pulang sekolah. Nah, ini Ibu ada punya beberapa masalah aktual yang terjadi di lingkungan sekolah. Kira-kira itu gambar apa coba? Bullying. Gambar? Bullying. Kira-kira apa itu bullying? Mengejek kawan. Oh iya, mengejek kawan. Membeda-bedakan kawan. Membeda-bedakan kawan. Iya, ini dia ada nggak kamu temui di lingkungan sekitar? Ada, Bu. Apa yang terjadi di lingkungan sekolah? Ada, Bu. Nah, itu adalah suatu masalah ya tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Ada masalah tentang bully ya kan, atau masalah tentang mengganggu teman ya. Itu merupakan suatu masalah aktual yang terjadi di lingkungan sekolah. Apa akar penyebab masalahnya? Kenapa? Karena berbeda. Ya, karena ada perbedaan. Karena kemudian selain itu tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa alternatif solusinya? Apa solusi yang paling relevan untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah tadi? Nah, untuk ya menambah pengetahuan kamu ya, hari ini kita akan melakukan diskusi. Nah, silakan kamu duduk berkelompok ya. Sudah berkelompok ya? Nah, ini sudah ada kelompok yang kelompoknya? Sudah? Nah, udah ada laki-laki, sudah ada perempuan. Ya. Oke, silakan kamu duduk berkelompok. Kita akan berdiskusi tentang beberapa masalah aktual yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, ini Ibu punya LKPD. Silakan nanti kamu isi LKPD ini ya sesuai dengan masalah aktual yang telah ditentukan. Ya, ada beberapa masalah aktual. Oke, ini kelompok 1 ya, berdiskusi yang berdiri di sini. Nah, dapatkan bukunya. Silakan bukunya, baca bukunya, itu kalau ada bukunya. Ini kelompok 2, mana kelompok 2? Ini kelompok 2 ya. Maksudnya ya. Oke, ini kelompok 3. Nih, silakan diskusikan. Ya, baca. Ini topinya dibuka dulu, nggak apa-apa. Ini dalam kelas. Apa? Bagaimana di kelompok apa? Silakan diskusikan ya. Silakan
Kenapa kamu? Kenapa? Mungkin karena malas. Ya kan? Mungkin apa? Kalau yang perempuan mungkin untuk Pancasila dulu lagi masuk sekolah 11 tahun ya. Kemudian apa akan penyebab masalahnya? Kemudian apa solusi yang akan kamu jadikan? Kenapa kamu tidak sholat cukup di sekolah? Ya silakan diskusikan ya. Ini kamu sini kan loh. Ini masalahnya tadi apa? Ini ada nggak pesanannya? Biar bisa. Contohnya penyebabnya. Jabatan dari mana ya? Jabatan tadi diganggu nggak? Iya, itu namanya. Kemudian apa lagi? Oh, minyaknya diambil seperti kamu ya. Sepeda motornya ini minyaknya sudah diambil temennya ya. Itu masalah ya. Kira-kira apa lagi? Aktor apa? Penyebab masalahnya? Kira-kira apa kalau penyebab masalahnya? Saya membagi juga. Ya silakan diskusikan ya. Baca dulunya. Ini sudah kita ke masalahnya nak tentang bully. Nah coba cari itu apa identifikasi masalahnya. Contohnya kenapa kasus bullying di sekolah itu terjadi? Karena cemburu sosial. Kenapa lagi misalnya? Body shaming begitu ya kan? Suka ngejek ya kak? Ada kekurangan yang sehingga mengejek temannya. Itu nggak jadi sama orang tua. Ngejek sama orang tua. Iya benar itu kasus yang terjadi. Ya silakan. Membeda-bedakan agama. Itu pelanggaran sila keberapa? Oh ya. Kalau bullying sila kedua karena bahasanya tidak menyayangi teman, mengejek teman. Ya kan? Benar. Kalau tadi tidak sholat, apa tadi? Ya sila pertama agama boleh, sila pertama. Oke, banyak sekali ya. Silakan kalian diskusikan ya. Apa penyebab masalah? Kemudian apa solusi? Akan nanti solusi dan tentukan juga solusi yang paling tepat atau yang paling relevan terhadap permasalahan. Oke, silakan kalian aja. Silakan diskusikan. Biar yang belakang diskusikan. Tulis di sana apa aja penyebab masalahnya coba. Apa? Nah, coba tambah lagi nih apa? Kita coba kenapa misi? Kenapa misi? Ya. Ini apa? Oke? Ya sudah? Sudah Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai silakan kita mulai dari kelompok 1 dulu nih. Nah, kelompok 1 ini silakan maju dulu. Ya, maju. Kalau bukunya di bawah. Ya. Identifikasi masalah rasa bermusuhan antar suku antara lain. 1. Perbedaan lahan parkir antara anak suku Melayu dan suku Jawa. Perbedaan pergaulan di kelas. Adanya geng di kelas. Akan penyebab masalah melemahnya nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Alternatif solusi terhadap masalah: menanamkan nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila, mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Solusi yang relevan: mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah agar rasa bermusuhan antar suku dapat dihilangkan. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya ditanamkan di dalam diri kita, tetapi harus kita amalkan dalam perbuatan. Baik ya, bagus sekali. Oke, nah kira-kira kelompok lain ada tidak yang memberikan pertanyaan atau tambahan? Kamu tidak paham? Silakan. Ayo silakan berdiri, tak berdiri. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila jika di lingkungan kita banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai Pancasila? Wah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila jika di lingkungan sekitar kita banyak yang melakukan pelanggaran nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Silakan dijawab. Kita harus memulainya terlebih dahulu dari diri kita. Jika kita sudah bisa menanamkan nilai Pancasila
akan mudah terpengaruh untuk melakukan pelanggaran nilai Pancasila. Baik, jawabannya bagus sekali ya. Artinya apa? Kita harus memulai dulu dari diri kita sendiri. Oke, Pak, boleh ada yang mau bertanya? Dah cukup? Pak, kira-kira? Oke, kita beri tepuk tangannya semangat dong. Nomor satu. Nah. Nah, baik ya, tadi sudah hampir kelompok membahas tentang masalah aktual mengenai apa tadi, rasa permusuhan antar etnis atau suku, ya kan? Yang mana tadi akar penyebab masalahnya adalah apa tadi, coba bacakan? Akar penyebab masalahnya adalah melemahnya nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Iya, melemahnya nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Kira-kira ini pelanggaran sila keberapa? Sila ketiga. Pintar. Kenapa pelanggar sila ketiga? Karena membedakan suku yang menyebabkan adanya perkelahian. Nah, apa alternatif solusi? Ya, yang pertama bisa kita menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apa solusi yang paling relevan adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena kalau hanya diterapkan, ya cuma hanya ditanamkan dalam diri, tetapi tidak kita amalkan atau kita lakukan dalam perbuatan sehari-hari, maka juga tidak akan bisa dijadikan pedoman nilai-nilai Pancasila. Akan tetap terjadi kasus-kasus yang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, kemudian ada tadi tentang kasus bullying. Kira-kira apa tadi? Coba ini tentang kasus bullying. Apa identifikasi masalahnya? Coba nih. Berdiri ya. Bacakan. Masalah aktual kelas Ada di sini. sekolah. Ya. Akar penyebab masalah lemahnya nilai-nilai Pancasila di sekolah. Alternatif solusinya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Mengisi yang relawan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Wih, bagus ya teman-teman dong. Nah, kasus bullying ini kira-kira melanggar sila keberapa? Sila keberapa? Sila kedua ketiga? Dua ya, bully. Apa penyebab bully atau perundungan itu? Nah, kamu biasanya kalau bully itu bisa mengejek teman, ya kan? Atau membeda-bedakan teman, menyebut nama orang tua. Pernah nggak melakukan itu di sekolah? Ibu. Oke ya. Jadi rasis kok. Jadi apa? Jadi rasis ya. Oke. Untuk hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Beri tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sampai di sini. Oke. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan kita pada pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Ucinten. Sendiri. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah semua sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagus ya. Ya, kesimpulannya adalah bahwa kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, agar kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila tidak terjadi lagi. Nah, kemudian antara sila pertama, sila kedua, 3, 4, dan 5 adalah saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Yang mana sila pertama itu mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan sila kedua didasari oleh sila pertama, mendasari sila tiga, sila keempat, dan sila kelima, dan begitu seterusnya. Sampai di sini Pak, kira-kira? Masih semangat tidak? Nah, Ibu, setelah kita belajar kegiatan hari ini, nah, kamu kalau tadi ada kritik, sekarang Ibu punya soal post test. Nah, silakan kamu kerjakan soal post test ini setelah kita belajar hari ini untuk mengukur pemahaman kamu sampai di manakah ya evaluasi hasil belajar
refleksi. 20. Sudah? Nah, sekarang kamu cek jawabannya. Kira-kira kamu butuh berapa? Betul nggak? Coba, silakan lihat. Sudah semua? Oke, kira-kira siapa dapat nilai hitam tinggi? Adakah nilai 90? Ada, Bu. 90. Ya. Dari tadi kamu jadi 90. Mereka tahu kan itu? Nah, baik ya, hasil prosesnya ya sudah meningkat, berarti kami sudah memahami pelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan silakan kamu periksa atau kamu cek tugas di WA yang akan Ibu kirimkan. Ya, Ibu kirimkan ke WA, Ibu silakan nanti lihat di WA kamu masih. Itu tugas di rumah untuk minggu selanjutnya. Nah,